Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Ulil Asmi. Saya adalah salah satu dosen dari Departemen Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dari program studi Sarjana Sains Aktuaria. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Izinkan pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komputasi aktuaria, dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video ini, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, referensi yang digunakan, sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, durasi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah komputasi aktuaria dengan kode mata kuliah adalah SA234201 merupakan mata kuliah wajib semester 2 dengan memiliki bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS materi dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah komputasi aktuaria adalah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar pemrograman menggunakan software, khususnya adalah software RStudio. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah komputasi aktuaria, yaitu CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 9. CPL 4 adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berkomunikasi aktif, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta berperan aktif sebagai upaya dunia yang berwawasan global. CPL 5 mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian aktuaria. CPL 6 mampu menerapkan konsep dasar aktuaria, keuangan, matematika, statistika, dan pemrograman komputer. CPL 9 mampu mengaplikasikan bidang keahlian aktuaria dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelesaian masalah terkait dengan bidang keuangan aktuaria dan pengelolaan risiko, khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah, asuransi bencana, dan asuransi kelautan, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah komputasi aktuaria, yaitu yang pertama, mampu melakukan instalasi software R dan RStudio. Yang kedua, mampu menjelaskan struktur pemrograman R. Yang ketiga, mampu melakukan manajemen data pada R. Yang keempat, mampu memformulasikan penyelesaian masalah menggunakan dasar-dasar algoritma R untuk statistika deskriptif, serta penggunaan conditional dan looping statement. Yang kelima, mampu melakukan visualisasi dan eksplorasi data dengan menggunakan R. Yang keenam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah menggunakan dasar-dasar algoritma R untuk fungsi distribusi peluang. Yang ketujuh, mampu memformulasikan penyelesaian masalah menggunakan dasar-dasar algoritma R untuk pengujian hipotesis. Dan yang kedelapan, mampu menjelaskan dasar algoritma R pada analisis regresi linier sederhana. Berikut ini adalah referensi utama yang digunakan sebagai acuan pada mata kuliah komputasi aktuaria. Sistem pembelajaran mata kuliah komputasi aktuaria, yaitu melalui dua proses.
melalui sinkronus, tatap muka secara langsung di dalam kelas, maupun melalui Zoom meeting, dan juga melalui proses asinkronus, yaitu melalui My ITS Classroom yang dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa dengan akun My ITS Classroom oleh masing-masing mahasiswa. Sistem pembelajaran ini menganut sistem pembelajaran dua arah yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Durasi pembelajaran pada mata kuliah komputasi aktuaria berlangsung selama 16 pekan, di mana setiap pekannya akan diisi dengan satu kali pertemuan materi dan satu kali pertemuan praktikum yang akan dibantu oleh asisten dosen. 16 pekan tersebut dibagi menjadi 7 pekan pertama, yaitu sebelum ETS. Di sini akan ada satu kuis, kemudian satu pekan untuk evaluasi tengah semester. 6 pekan berikutnya adalah pekan sebelum EAS. Di sini juga akan diisi dengan satu kuis. Dan juga terakhir 2 pekan. 2 pekan ini akan diisi untuk evaluasi akhir semester. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah komputasi aktuaria meliputi kuis yang akan diadakan 2 kali, kemudian tugas mandiri dan tugas berkelompok, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah komputasi aktuaria ini memiliki 4 pembobotan nilai, yaitu kuis sebesar 25%, tugas sebesar 25%, ETS sebesar 25%, dan yang terakhir adalah EAS sebesar 25%. Sehingga total sistem penilaiannya adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah komputasi aktuaria untuk mahasiswa program studi Sarjana Sains Aktuaria. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan video cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah komputasi aktuaria, di mana insya Allah pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir ya, sebelum minggu depan kalian sudah masuk ke minggu EAS atau ujian evaluasi akhir semester. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Baik, materi terakhir kita adalah regresi linear sederhana. Kemarin beberapa materi sudah kita sampaikan, ini adalah materi terakhir yang insya Allah nanti pada saat ujian ini juga akan keluar gitu ya. Nah, ini beberapa CPMK yang sudah kita capai ya selama beberapa minggu, selama 15 minggu ya, 13 minggu perkuliahan kita sudah mencapai ke 7 capaian pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir ini kita akan membahas mengenai atau mencapai tujuan kita yang terakhir, yaitu mampu menjelaskan dasar algoritma R pada analisis regresi linear sederhana. Linear yang sederhana itu hanya menyatakan pola hubungan antara dua variabel saja. Dua variabel itu apa saja? Yaitu variabel Y, di mana variabel Y itu biasanya disebut variabel dependent atau variabel respon. Kemudian hubungan variabel Y itu dipengaruhi oleh satu variabel, kita sebut saja variabelnya adalah variabel X, di mana variabel X ini biasanya disebut dengan variabel independen atau variabel prediktor. Kenapa disebut sederhana? Sederhana karena dia hanya melibatkan satu variabel independen saja. Jadi hanya ada satu variabel X. Nah,
Kalau misalkan variabel X-nya itu lebih dari satu, maka itu nanti biasanya disebut dengan eh, regresi linear berganda. Ya. Nah, secara umum bentuk matematis dari regresi linear sederhana berdasarkan buku dari Draper and Smith ya. Y taksiran itu sama dengan beta nol plus beta satu X. Jadi ini adalah penulisan persamaan model regresi linear di mana nanti kita mempunyai data Y, kita mempunyai data X, kemudian di dalam modelnya nanti kita akan mengestimasi nilai beta nol dan mengestimasi nilai beta satu. Nah, bagaimana untuk mencari nilai estimasi beta nol dan beta satu? Beta satu itu dia didapatkan dari beberapa turunan-turunan ya. Dan endingnya beta satu ini nanti rumusnya adalah sigma xi min x bar dikali dengan yi min y bar dibagi dengan xi min x bar kuadrat. Jadi beta satu yang atas bisa disederhanakan menjadi yang bawah. Sigma xi yi dikurangi n x bar y bar dibagi dengan xi kuadrat min n x bar kuadrat. Mbak Friska, kalau disuruh mencari secara manual, berarti yang perlu dicari dulu nilai apa? Untuk mencari nilai beta satunya. Nilai rata-rata, Bu. Rata-rata dari, Rata-rata X, rata-rata Y. ya, rata-rata X-nya dan rata-rata Y-nya. Kalau mencari nilai mencari rata-rata sudah expert semua kan ya, sudah bisa lah, sudah terlalu mudah gitu kalau hanya mencari nilai rata-rata dan rata-ratanya saja, kemudian tinggal memasukkan ke persamaan ini. Nah, setelah didapatkan nilai beta satunya, kemudian tinggal mencari nilai beta nol. Beta nol ini tinggal memasukkan nilai beta satu yang sudah didapatkan tadi, tinggal dikurangi dari Y bar dan X barnya. Jadi kurang. Nah, ini adalah sintak regresi linear sederhana di dalam RStudio. Jadi di sini kita simpan hasilnya di dalam sebuah variabel bernama model. Di model sama dengan fungsinya adalah menggunakan fungsi LM. Ini adalah LM, buka kurung, formula. Formula ini berarti eh, persamaan yang kita dapatkan adalah Y sama dengan X, maka formulanya kita tuliskan Y, kemudian garis lengkung X, koma, kemudian data. Jadi Y dan X-nya ini variabelnya harus di dalam sebuah data frame, karena di sini nanti kita harus menuliskan nama atau variabel datanya. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan fungsi summary. Summary buka kurung model yang ini. Jadi ini harus samain. Summary ini adalah untuk menampilkan hasil atau melihat berapa nilai koefisien regresinya, kemudian berapa nilai kebaikan modelnya, dan sebagainya. Kita tampilkan dengan eh, fungsi summary. Nah, ini ada contoh soal apakah semakin tua mobil, semakin besar juga emisi yang dihasilkan. Jadi misalkan di sini diambil contoh 10 mobil secara acak, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil dalam kilometer, dan diukur emisinya dalam ppm. Buatlah model regresi, diinterpretasikan, jelaskan kebaikan modelnya. Kira-kira dari pernyataan atau pertanyaan ini, apakah teman-teman bisa menyimpulkan Y-nya yang mana, X-nya yang mana? Marcelia, Y-nya yang jarak atau emisi? Kira-kira Y, X-nya yang mana? Eh, kayak kalau menurut saya Y-nya yang emisi, Bu. Y-nya Jaraknya emisi, yang X. jaraknya X. Oke, ada yang lagi yang lain? Betul tadi ya, Mbak Marcelia menebaknya. Jadi Y-nya itu adalah emisi, kemudian X-nya ini adalah jarak tempuh.
Yang menjadi variabel respon itu adalah Y-nya, dan yang menjadi variabel prediktor itu adalah X-nya. Nah, kemudian cara menjawabnya atau mengerjakannya dengan sintaks R, yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu datanya. Berarti kita simbolkan data emisi ini sebagai variabel Y. Y sama dengan, kemudian tinggal memasukkan ke dalam sebuah vektor data, 10 data ini, kemudian X juga kita masukkan, X-nya sebagai variabel jarak ya. Nah, kemudian variabel Y dan variabel X-nya kita simpan di dalam variabel data, di mana data ini nanti berupa data frame. Jadi data sama dengan data frame Y, X. Nah, kalau sudah mempersiapkan data ini, ada Y, X, kemudian ada data frame-nya, tinggal kita tuliskan seperti yang tadi ya. Kita tulis model sama dengan LM, Y, kemudian garis lengkung X, data sama dengan data. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Kemudian summary, buka kurung, model. Kalau sudah seperti itu, kita running. Nah, kalau kita running, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Ini yang akan dihasilkan dari persamaan fungsi summary. Nah, di sini nanti ada informasi tentang residual, kemudian ada nilai statistika deskriptifnya dari nilai residualnya. Ini bukan statistik deskriptif data ya, tapi ini statistik deskriptif dari residualnya. Ada yang tahu residual itu apa? Error, Bu. Error, ya. Error itu apa? Error itu menyatakan apanya dia? Kuadrat dari selisih. Kuadrat dari selisih. Harus dikuadratkan atau cuma langsung selisihnya saja? Selisih antara apa sama apa? Prediksi sama yang realnya, Bu. Ya, jadi residualnya itu adalah error. Error itu berarti eh, selisih antara data prediksinya, prediksi dari model dikurangi dengan data dari data aktual atau data realnya. Gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada koefisien. Koefisien ini berarti di sini akan menunjukkan nilai-nilai tadi, estimasi parameter beta 0. Beta 0 tadi intercept atau konstanta, ya. Dan beta 1 di sini disimbolkan X, variabel X. Estimate-nya ini adalah nilai beta 1-nya. Jadi yang 381,9 itu nilai konstanta beta 0. 5,3893 ini adalah konstanta atau nilai beta 1-nya. Kemudian ini ada standard error, ada t-value, dan ada nilai p-value ya. Nah, p-value ini untuk apa? P-value ini sebetulnya di dalam eh, pemodelan estimasi parameter regresi itu juga dilakukan uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesis apakah variabelnya ini namanya uji parsial. Jadi uji hipotesisnya model regresi itu ada dua, ada uji serentak dan uji parsial. Kalau nilai p-value di sini adalah untuk menyatakan nilai atau daerah penolakannya nanti di dalam uji parsialnya. Apakah variabel beta nolnya itu signifikan atau variabel beta 0 dan beta satunya itu signifikan atau tidak di dalam model. Yang kita harapkan adalah variabelnya signifikan. Supaya apa? Supaya modelnya ini berarti sudah bisa dikatakan baik. Jadi kalau ada model regresi tetapi parameternya itu tidak signifikan, ya berarti kan eh, modelnya itu tidak cukup baik untuk menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, berarti ini p-value-nya sudah di bawah 0,05.
atau biasanya dia dikasih simbol bintang, bintang 3 itu berarti sudah sangat signifikan atau nilainya sudah jauh di bawah 0,05. Nah, ini interpretasinya. Cara menginterpretasinya berarti kita buat model regresinya. Model regresinya yang dihasilkan berarti sama dengan Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, ya kan? Berarti beta 0-nya tadi berapa? 81, beta 1-nya adalah 5,38. Tinggal kita tuliskan di dalam persamaan kita. Ini adalah persamaan regresi linier sederhananya. Dan nilai R square-nya ini adalah 0,9033 atau 90,33%. Maknanya nilai ini berarti model sudah baik untuk menjelaskan hubungan antara jarak tempuh dan emisi mobil, di mana variabel jarak tempuh X berpengaruh terhadap emisi atau variabel Y itu sebesar 90,33%. Sedangkan sisanya itu berarti 100% dikurangi 99 ini, atau 9,76%, itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kalian diminta untuk menghitung nilai beta 1 dan beta 0-nya secara manual? Kira-kira bagaimana? Mencari rata-ratanya. Oke, cari rata-rata. Mencari rata-rata apa? X dan Y. Dan Y. Dari variabel X, ya. Kemudian yang kedua mencari rata-rata dari variabel Y. Oke, setelah itu Menghitung B1. menghitung B1. Menghitung B1 ini nanti pakai apa saja? Bisa pakai looping pakai for, while, dan yang lain, Bu. Oke, for, looping for. Looping for-nya untuk apa ini? Looping for-nya berarti kira-kira gimana? Oke, misalkan variabel ini udah ketemu ya. Misalnya kan kalian simbolkan apa? Rata X ya. Ini rata Y. Oke. Kalian lihat di B1 itu kan ada yang atas sama yang bawah ya. Ada yang istilahnya apa ya, pembilang sama penyebut. Nah, supaya nggak apa namanya, nggak panjang, ini lebih baik kalian pisahkan. Jadi satu-satu dulu ya carinya. Misalkan yang atas dulu ya. Yang atas, ini dimisalkan 0 ya. Berarti masuk ke for enggak, Bu? For For I in in C C datanya 1 sampai sampai N 8. misalnya, berarti kita harus simbolkan N itu apa gitu kan ya di sini ya. Di Iya, N Bu. sama dengan apa? Lang model, Bu. Lang model. Leng model, model, leng apa? X. X, ya anggap aja leng X. Oke. Oke, terus Berarti atas sama dengan atas sama dengan atas plus atas plus dalam kurung datanya berarti N. N XI kali YI, Bu. XI kali YI. XI. XI gini ya. XI kali YI. Oke. Terus XI YI Dikurangi N kurangi N
dikalikan sama rata Kali X sama rata Y. rata X dikali rata Y. Oke, ketemu yang atasnya ya. Kalau sudah ketemu yang atas, berarti kita cari yang apa sekarang? Bawah. Yang bawah. Yang bawah pakai apa? Sama juga pakai for. For I in C 1 sampai N. Terus apa? Apa ini? Bawah sama Bawah dengan sama dengan Bawah sama dengan bawah plus plus XI kuadrat, X XI kuadrat, I kuadrat ya, terus minus dikurangi kurangi kurung N kali rata X kuadrat. X tuh Kita ada satu. Atas Atas dibagi bawah. dibagi bawah. dibagi bawah. Udah deh ketemu beta satunya. Rata Y dikurangi B1 kali rata X. D0 sama dengan rata Y dikurangi B1 B1 kali kali rata X. ya, ini nanti ada latihan yang bisa kalian kerjakan ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Cina ya Bu. Ya, silakan. Berarti jumlah data X sama Y harus sama ya, yang dependen sama independen. Iya, di dalam persamaan regresi itu jumlah Y dan jumlah X itu datanya harus sama. Kalau dia datanya berbeda, dia nggak bisa jalan. Oh ya Bu, tadi bagian yang korelasi itu, yang core X, Y itu yang independen duluan baru dependen ya Bu? Nah itu, ha. Apa Yang kalau ini, balik sama aja? bola-balik sama aja sih. Bertanya, Bu. Kalau misalnya kebaikan modelnya kurang dari 75% yang harus dilakukan apa ya, Bu? Kalau kurang dari 75% yang harus dilakukan apa? Biasanya eh, kamu harus menambah variabel lain. Jadi bukan hanya satu variabel X saja yang mempengaruhi Y. Tapi biasanya perlu mencari variabel-variabel lain yang sekiranya dia berpengaruh terhadap Y-nya. Supaya untuk meningkatkan kebaikan model. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita cukupkan ya materi atau perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga minggu depan teman-teman bisa mengikuti ujian dengan baik, terutama di mata kuliah komputasi. Semua nanti Amin. bisa mendapatkan nilai yang diharapkan. Bisa lulus semua, nggak ada yang ngulang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita akhiri dulu, saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Tetap semangat Terima ya. kasih, Bu. Semoga sukses. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pengajaran dari proses pembelajaran mata kuliah komputasi aktuaria yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah komputasi aktuaria di program studi Sarjana Sains Aktuaria Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia dari sertifikasi dosen SMART tahun 2024. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi 10 November Surabaya, Fakultas Sains dan Analitika Data, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.